Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dimanapun berada. Salam hormat dan salam santun dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Malam ini saya akan mengomentari satu buah video dari seorang YouTuber, Zainal Story, yang sebetulnya saya di tag sama dia. Dikirimkan itu untuk saya, ya kan. Dia ngetag saya itu, memberikan video untuk saya itu tentang joget wadidau yang diboikot oleh kerajaan Malaysia. Kita dengarkan statementnya dia, nanti baru akan kita reaksi. Salam akal sehat. ASEAN pada tahun ini ialah berkaitan tentang literasi ataupun literasi digital, yang mana bukan hanya kita memberikan pendidikan bagaimana nak menggunakan digital, menggunakan teknologi AI dan sebagainya, pada masa yang sama bagaimana kita nak memanfaatkan teknologi itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang sepatutnya digunakan, dan bukannya menggunakan seperti mana orang kata memohon ataupun mengemis secara digital di peringkat digital lah, di peringkat beli asyik kita. Kalau sampai masuk ke media televisinya Malaysia, yang bermakna ini mesti ada sebagian orang-orang Malaysia yang terikut-ikutan dengan budaya joget walidau di Indonesia ini, geng. Sekarang kita tengok dulu pemuda-pemuda Malaysia ataupun orang-orang Malaysia yang menjoget walidau. Kita amati dulu, ini sebetulnya memang benar-benar untuk hiburan, untuk mengemis mencari uang, atau bahkan ini sebuah sindiran kepada orang-orang Indonesia yang menciptakan joget walidau. Oke, kita lanjutkan ataupun kita tengok dulu video dari pemuda-pemuda ataupun orang-orang Malaysia. Halo. Beras tempatan hilang. Oh, Pak Cik. Ini solusinya. Ada yang sampai buat pekerjaan joget-joget. Sudah kita saksikan cuplikan video dari seorang YouTuber Indonesia, Zainal Story, yang katanya berasal dari Jawa Timur. Kita nggak tahu apakah dia masih di Malaysia ataukah sudah balik ke Indonesia. Beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama, ya, dia mengatakan joget wadidau sudah masuk dan menjadi tren di Malaysia, sehingga direaksi oleh kerajaan Malaysia. Ya. Yang kedua, dia sempat menyatakan ada statement joget wadidau yang menjadi tren tersebut apakah sekedar sindiran ataukah ikut menjadi pengemis online. Itu statementnya dia. Oke, kita coba bahas. Untuk Zainal Story, satu yang saya beritahukan kepada Anda, dasarnya satu buah hadis yang sering saya gunakan di TikTok saya yang lama. Ya, hadis ini sahih, sebab hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Bunyinya kira-kira begini, diartikan dalam bahasa Indonesia. Dalam sebuah jasad ada segumpal darah, yang mana jika darah ini baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Ya kan? Tapi jika darah ini buruk, maka keseluruhannya akan menjadi buruk. Itu dasar pendapat saya. Oke, kita pilah kembali. Kita kembali ke topik. Joget wadidau yang menjadi tren di Indonesia masuk ke Malaysia. Kalau direaksi oleh pemerintah Malaysia, silakan. It's okay saja. Ya kan? Karena itu haknya pemerintah Malaysia, pihak kerajaannya Malaysia. Jika memang diboikot, silakan. That's your choice. Itu pilihan Anda. Ya. Kita kembali lagi ke trennya joget wadidau. Kita harus berpikiran segala sesuatu itu berpasangan. Contoh pikiran positif dan juga negatif. Dasarnya kembali ke hadis tadi.
Jika kita berpikiran secara positif, maka kita akan melihat dari sisi yang positif. Contoh, joget wadidaw. Joget wadidaw, kalaupun salah kalimat pertama yang keluar, ya kan? Bos, beras habis, live solusinya. Lalu orang itu berjoget. Itu kalimat yang direndahkan oleh warga Malaysia. Pada saat live, mereka diberikan gift. Ya kan? Kalimatnya kalau menurut saya itu yang salah. Tapi jika kita berpikiran positif, coba kita lihat dari sisi positif. Sisi positif yang pertama, orang ini memanfaatkan fitur yang ada di TikTok. Fitur GIF yang ada di TikTok lalu dimanfaatkan oleh para pengguna. Ya kan? Kira-kira salah apa tidak? Kalau dianggap salah, oke. Salah begitu itu mengemis. Saya pertanyakan, berarti siapa yang terima gift berarti dia pengemis online. Gitu aja. Ya. Sebab joget wadidaw, ambil hikmahnya. Sisi positifnya orang itu joget-joget, ada yang suka lalu dia gift. Jika tidak suka silakan scroll. Simple kan? Kenapa harus rumit? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Ya. Jangan bebankan pikiran Anda yang seharusnya itu tidak Anda pikirkan. Jika berpikiran positif, anggap aja dia menari, Anda suka lalu Anda gift. Anda tidak suka silakan scroll. Kenapa Anda harus hujat? Jika pikiran Anda mengatakan bahwasanya joget wadidaw pengemis online berarti karena di gift, berharap dengan gift. Lalu saya pertanyakan, siapa saja yang live TikTok lalu di gift? Jangan salah jika Anda juga dikatakan sebagai pengemis online. Versinya TikTok. Anda katakan yang joget wadidaw pengemis online. Jadi sama saja orang yang PK. Bisa jadi dikatakan joget wadidaw. Orang itu nari-nari lalu di gift Anda katakan sebagai pengemis. Yang PK, Anda juga pengemis. Yang lagi live, Anda juga pengemis online. Ya. Kita cuma berbeda cara untuk mencari itu. Niat orang itu jika suka silakan gift, jika tidak suka scroll. Simple. Lalu Anda judge mereka adalah pengemis online. Itu pemikiran yang salah kalau menurut saya. Jika Anda tidak suka, ya sudah, karena orang itu memanfaatkan fitur yang ada di TikTok. Jika Anda beranggapan siapa yang gift adalah pemilih seorang pengemis, ya. Sekarang nanti saya tunjukkan. Kita samakan dulu persepsi. Jika yang live, jika yang online, jika yang apapun itu yang dia menerima pemberian itu dianggap seorang pengemis online, Anda jangan tutup mata Zainal Story. Saya tunjukkan buktinya. Zainal Story pun dia ini termasuk pengemis online. Ya, saya tunjukkan dengan bukti bukti yang saya screenshot dari YouTube-nya dia. Oke, saksikan. Sudah dilihat? Sekarang kita samakan persepsi. Jika kita menganggap joget wadidaw pengemis online gara-gara dia di gift pada saat berjoget, anggap salah, kita salahkan, taruhlah begitu. Zainal Story dia menghujat negaranya, dia merendahkan negaranya, mengangkat negara Malaysia. Lalu dia diberikan orang nominal tertentu, berarti pertama Anda pengemis online. Yang kedua, Anda pengkhianat negara Anda. Joget wadidaw, dia berjoget-joget, dia menari sambil dia senam. Orang suka lalu di gift.
pengemis online, Anda memburukkan negara Anda, merendahkan negara Anda, menghina negara Anda, lalu Anda diberikan nominal tertentu, berarti Anda juga pengemis online. Lebih bermartabat yang joget wadidau demi kesehatannya dia berolahraga di give sama orang, daripada seorang Zainal Story yang di give orang karena dia merendahkan negaranya. Itu jika Anda katakan siapa yang diberikan secara apa, karena hasil online-nya begitu dia diberikan oleh orang lain, adalah pengemis, Anda pengemis. Lebih bermartabat yang joget wadidau daripada Anda yang mengemis begini. Ya kan? Pikir lagi. Yang satu joget di give orang karena orang suka, tidak suka scroll. Anda menghujat, memburukkan negara Anda, menghina negara Anda, lalu Anda di give, Anda juga pengemis. Anda pengemis, menghina negara Anda. Oke. Salam santun, salam hormat dari saya, dan salam akal sehat. Jika suka, like, tinggalkan jejak di komentar. Ya. Jangan lupa subscribe sampai ada bunyi denting lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.